Perkenalkan, nama saya Restu. Tepatnya pada tahun 2001, saya mencari kerja. Sejak kecil hidup saya sudah akrab dengan kerasnya dunia. Saya hanya lulusan sekolah dasar, dan sejak kecil sudah ikut bapak ke sawah, membajak tanah atau mencangkul di bawah terik matahari. Tapi semakin hari, tubuh bapak makin lemah. Batuknya tak berhenti, dan kadang-kadang ia harus berhenti bekerja karena dada sesak. Ibu juga sudah tidak sekuat dulu. Saya sadar saya harus bekerja. Hari itu saya pulang dengan langkah gontai. Seharian saya keliling pasar, mengetuk setiap pintu warung dan toko, bertanya apakah mereka butuh pekerja. Jawabannya sama, maaf dek, kami butuh yang bisa baca tulis lancar. Atau kalau cuma lulusan SD susah. Di rumah bapak duduk di depan reot di teras, merokok dengan tatapan kosong ke halaman. Ibu duduk di lantai dapur, memilah beras yang penuh kotoran. Saya masuk, melempar tubuh ke tikar, menatap langit-langit rumah kami yang penuh sarang laba-laba. Gimana, Le? Suara ibu pelan, nyaris berbisik. Saya tak langsung menjawab. Menelan ludah, menahan perasaan yang bercampur aduk. Akhirnya saya hanya menggeleng. Belum ada, Bu. Udah nyari kemana aja. Bapak ikut bersuara. Pasar, toko, warung. Semua jawabannya sama, Pak. Mereka butuh orang yang bisa baca tulis lancar. Saya cuma lulusan SD, Pak. Suara saya melemah di akhir kalimat. Bapak terdiam mengembuskan asap rokoknya. Ibu menatap saya lama, lalu menghela napas berat. Bapakmu udah makin tua, nak. Suara ibu sedikit bergetar. Kalau bukan kamu yang kerja, kita makan apa? Saya menggigit bibir, menahan rasa bersalah yang mulai menjalar. Saya tahu itu. Setiap kali bapak batuk keras di malam hari, ibu selalu terjaga. Setiap kali saya melihat ibu membolak-balik beras untuk mencari yang masih layak dimasak, saya tahu kami sudah sangat kekurangan. Besok coba cari lagi, Le. Jangan nyerah. Bapak menepuk lututnya pelan. Mungkin ada rezeki di tempat lain. Saya hanya mengangguk lemah. Pak, gimana kalau Restu kerja serabutan dulu? Kayak angkut barang di pasar atau buruh kasar di proyek? Ibu mencoba memberi saran. Bapak menggeleng. Kerja angkut-angkut berat. Anak ini masih muda, tenaganya bisa habis nanti. Mending cari kerja yang lebih jelas. Saya menunduk. Apapun itu saya akan coba lagi besok. Saya tak bisa pulang dengan tangan kosong. 1 minggu kemudian saya mencoba mencari pekerjaan lagi. Matahari sudah mulai condong ke barat, mendekati waktu asyar. Seperti biasa, sejak pagi saya sudah berkeliling, bertanya dari satu tempat ke tempat lain. Tapi jawabannya tetap sama. Tidak ada yang mau menerima anak lulusan SD seperti saya. Hari ini saya mencoba peruntungan di jalan utama kota. Saya menyusuri trotoar yang panas, melewati toko-toko kecil, warung makan, hingga bengkel. Berkali-kali saya bertanya, berkali-kali pula saya ditolak. Maaf, Dek, kami udah punya pegawai. Bisa baca tulis kan? Wah, kalau enggak susah deh. Kamu masih muda, mending belajar lagi aja. Saya mendesah, melangkah gontai ke sebuah bangku panjang di pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung sate yang masih tutup. Kaki saya pegal, tenggorokan kering, dan perut sudah mulai berbunyi. Saya menengadahkan wajah, melihat langit yang mulai oranye keemasan. Gimana, Res? Dapat kerja? Suara seorang pedagang minuman di dekat saya menyapa. Saya sudah beberapa kali lewat sini, jadi dia sepertinya mulai mengenali saya. Saya menggeleng lemah. Belum, Bang. Udah keliling seharian tapi nggak ada yang mau nerima. Si pedagang, lelaki berkumis tipis dengan kaos lusuh, menghela napas, lalu menyodorkan segelas air putih dari termosnya. Minum dulu. Capek kali kau keliling dari tadi. Saya menerima dengan senyum tipis. Makasih, Bang. Saat saya meneguk air itu, tiba-tiba seorang lelaki paruh baya muncul dari dalam warung sate yang tadi masih tertutup. Pakaiannya sederhana,
kaos oblong dan sarung yang digulung hingga lutut. Wajahnya tirus dengan kumis tipis dan mata yang terlihat tajam. "Kau nyari kerja?" tanyanya langsung. Saya buru-buru menelan air, lalu mengangguk. "Iya, Pak, ada kerjaan." Lelaki itu menatap saya dari atas ke bawah, lalu mendekat, duduk di samping saya di bangku kayu itu. "Nama kau siapa?" "Restu, Pak." Dia mengangguk pelan. "Saya Pak Jaya, ini warung sate punya saya." "Kau mau kerja di sini?" Saya langsung menegakkan tubuh. "Beneran, Pak?" Pak Jaya tertawa kecil. "Iya, tapi gaji nggak besar. Saya butuh orang buat bersihin warung, bantu-bantu bakar sate, sama kadang nganter pesanan ke pelanggan." Saya mengangguk cepat. "Saya mau, Pak. Saya kuat kerja apa aja." Pak Jaya menyipitkan mata, seperti menilai saya lebih dalam. "Orang tua kau di mana?" "Di rumah, Pak. Saya tinggal sama bapak ibu di kampung." Pak Jaya mengangguk lagi, lalu menepuk bahu saya. "Kalau kau mau kerja, besok datang lagi ke sini. Jam 7 pagi, paham?" Saya langsung mengangguk penuh semangat. "Siap, Pak." "Makasih banyak." Pak Jaya tersenyum tipis lalu berdiri. "Oke, besok kau mulai kerja. Pulang sana istirahat." Saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Setelah berminggu-minggu mencari, akhirnya ada yang mau menerima saya. Tanpa pikir panjang, saya segera berlari pulang ke rumah untuk memberitahu bapak dan ibu. Tapi entah kenapa, di balik rasa senang itu, ada sesuatu yang membuat saya sedikit merinding. Saya pulang dengan langkah cepat, hampir setengah berlari. Hati saya penuh kegembiraan, seakan semua beban yang selama ini menekan dada saya lenyap begitu saja. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan dan selalu pulang dengan wajah lesu, akhirnya saya punya kabar baik untuk bapak dan ibu. Saat sampai di rumah, matahari sudah hampir tenggelam. Saya melihat bapak duduk di depan rumah, merokok seperti biasa, sementara ibu di dapur, tengah mengaduk nasi yang dimasak di atas tungku. "Oh, Pak!" Saya berseru dengan napas sedikit tersengal. Bapak menoleh mengernyitkan dahi. "Kenapa kau, Le? Lari-lari gitu?" Ibu keluar dari dapur dengan wajah penasaran. "Ada apa, Nak?" Saya menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lebar. "Saya dapat kerja, Pak, Bu. Besok saya mulai kerja." Ibu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berbinar penuh haru. "Ya Allah, beneran, Le? Di mana?" "Di warung sate, Bu. Warung Pak Jaya di jalan utama. Dia yang nawarin langsung tadi." Bapak menatap saya lekat-lekat. "Pak Jaya?" "Siapa itu? Kau kenal?" Saya menggeleng. "Enggak, Pak. Saya duduk istirahat di depan warungnya. Terus dia datang dan nawarin kerjaan. Katanya saya cuma bantu bersihin warung, bakar sate, sama ngantar pesanan. Gajinya nggak besar, tapi lumayan, Pak." Ibu menepuk pundak saya dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, anak. Akhirnya ada yang mau nerima kamu kerja." Bapak masih terdiam. Tatapannya seakan menimbang-nimbang sesuatu. Saya menelan ludah, takut kalau Bapak tidak setuju. "Jadi, boleh, Pak?" Saya bertanya hati-hati. Bapak mengembuskan asap rokoknya pelan. "Ya, boleh, asal engkau hati-hati." "Le, kau baru kenal orang itu. Jangan sembarangan percaya." Saya mengangguk mantap. "Iya, Pak. Saya cuma mau kerja, nggak bakal macem-macem." Ibu tersenyum mengusap kepala saya. "Besok bangun pagi ya, Le. Jangan sampai telat di hari pertama." "Iya, Bu." Malam itu saya tidur lebih awal. Biasanya saya sering terjaga sampai larut, memikirkan nasib saya yang terus menganggur. Tapi malam ini saya tidur dengan perasaan lega. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, saya sudah bangun. Saya mencuci muka di sumur, lalu duduk di dapur untuk sarapan dengan bapak dan ibu. Saat saya selesai makan dan bersiap berangkat, bapak tiba-tiba masuk ke kamar dan kembali dengan sesuatu di tangannya.
Sebuah kain kecil berwarna kecoklatan. Di dalamnya ada benda bulat kecil yang terasa keras saat disentuh. Nak, ini dipakai ya. Bapak menyodorkan benda itu kepada saya. Saya mengernyit. Apa ini, Pak? Bapak menatap saya dalam-dalam. Ini dari kakekmu. Kata kakekmu, ini bisa melindungi kau dari hal-hal gaib. Dijaga ya, Le, jangan sampai hilang. Saya menelan ludah. Hal-hal gaib, Pak? Bapak mengangguk pelan. Dunia ini bukan cuma dihuni manusia. Nah, kadang kita nggak sadar tapi ada yang melihat kita. Tempat baru, orang baru. Kau harus selalu hati-hati. Saya menggenggam benda itu, sedikit ragu. Saya tidak terlalu percaya hal seperti itu. Tapi saya tahu Bapak bukan orang yang suka bercanda soal hal serius. Ibu menatap saya dengan cemas. Dengerin Bapakmu, Le. Kalau ada yang aneh di tempat kerja, jangan ragu buat pulang ya. Saya mengangguk. Iya, Bu, saya bakal hati-hati. Bapak menepuk bahu saya. Udah, berangkat sana. Jangan sampai telat. Saya menyelipkan kain kecil itu ke dalam saku celana, lalu berdiri. Saya mencium tangan Bapak dan Ibu. Saya berangkat dulu, Pak, Bu. Ibu tersenyum, meski ada kekhawatiran di matanya. Hati-hati ya, Nak, jangan lupa berdoa. Saya mengangguk, lalu melangkah keluar rumah. Angin pagi masih dingin, jalanan masih sepi. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Saya sudah berjanji untuk bekerja keras demi keluarga saya. Tapi entah kenapa, saat berjalan menuju warung sate Pak Jaya, hati saya terasa sedikit gelisah. Seakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di warung, saya diajarkan oleh Pak Jaya apa yang harus saya kerjakan. Saat saya tiba, Pak Jaya sudah menunggu di depan warung dengan tangan terlipat di dada. Pintu warung yang terbuat dari kayu masih tertutup, dan bau arang bakar tercium samar dari dapur belakang. Kau datang tepat waktu, katanya. Suaranya datar namun matanya tajam meneliti saya. Saya mengangguk. Iya, Pak, saya siap kerja. Pak Jaya membuka gembok pintu dan mendorong daun pintunya hingga berderit pelan. Begitu masuk, aroma rempah-rempah dan daging yang sudah dibumbui menyeruak ke hidung saya. Nah, sebelum mulai, saya ajarkan dulu tugas kau. Katanya sambil berjalan ke dalam. Saya mengikuti di belakang, memperhatikan setiap sudut warung yang sederhana ini. Hanya ada beberapa meja kayu panjang dengan kursi plastik. Pak Jaya menunjuk ke dapur. Ini tempat kau bersih-bersih. Meja harus selalu bersih, lantai disapu tiap pagi dan malam. Di situ ada ember buat cuci piring, pastikan nggak ada yang kotor. Saya mengangguk cepat. Siap, Pak. Dia lalu beralih ke tungku besar tempat sate dibakar. Kau bantu saya bakar sate kalau sedang ramai. Jangan sampai gosong dan jangan banyak bicara. Paham? Paham, Pak. Kadang-kadang pelanggan pesan buat dibungkus, kau yang antar ke meja mereka. Kalau ada yang pesan antar, kau juga yang pergi nganterin. Bisa kan? Saya kembali mengangguk. Siap, Pak. Saya bakal kerja keras. Pak Jaya menatap saya beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Bagus, sekarang mulai bersihin meja-meja itu. Tanpa banyak bicara, saya langsung mengambil lap dan mulai bekerja. Hari demi hari berlalu. Saya mulai terbiasa bekerja di warung sate Pak Jaya. Pagi sampai sore saya bekerja, lalu malamnya saya pulang ke rumah. Walaupun capek, tapi saya senang karena setidaknya saya punya pekerjaan. Para pelanggan mulai mengenal saya. Mereka bilang saya ramah dan suka menyapa dengan sopan. Suatu hari, seorang pelanggan tua yang sering datang ke warung memanggil saya. Leki sini sebentar. Saya mendekat. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dia tersenyum. Saya perhatiin kau ini beda dari pegawai sebelumnya. Kau ramah, selalu senyum. Yang dulu-dulu biasanya diam aja, kayak takut gitu. Saya tertawa kecil. Mungkin mereka malu, Pak. Si bapak tua tertawa pelan, lalu menatap saya dengan pandangan aneh. Hati-hati kerja di sini ya, Le.
Jangan terlalu larut malam. Saya mengernyit. Maksudnya gimana, Pak? Dia hanya tersenyum samar. Sudah, yang penting kau hati-hati aja. Saya mengangguk, meskipun dalam hati saya sedikit heran. Tapi memang, kadang ada hal-hal janggal di warung ini. Panci di dapur tiba-tiba jatuh sendiri, padahal tidak ada angin. Sendok-sendok sering berpindah tempat, bahkan kadang ada yang hilang begitu saja. Pernah suatu malam, saya menutup warung dan memastikan semua sudah rapi. Tapi keesokan paginya meja-meja berantakan seperti ada yang makan di sana. Pak, semalam ada yang masuk ke warung. Saya bertanya pada Pak Jaya suatu pagi. Dia hanya melirik saya sekilas. Enggak usah banyak tanya. Kerja aja. Ucapnya terdiam. Mungkin memang hanya perasaan saya. Atau mungkin angin, tikus. Saya mencoba tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh itu. Yang penting saya masih bisa kerja dan mendapat upah. Tapi jauh di lubuk hati saya, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Setelah seharian bekerja, saya pulang ke rumah dengan langkah sedikit gontai. Kaki saya pegal, tangan saya masih bau asap sate, dan perut saya kosong karena sepanjang hari sibuk bekerja. Langit sudah gelap. Hanya ada beberapa lampu rumah yang menyala di sepanjang jalan. Saat sampai di rumah, saya mendapati Bapak sedang duduk di depan, merokok seperti biasa. Ibu tampaknya sudah tidur, karena suara khasnya yang biasanya terdengar di dapur tak lagi ada. Bapak melirik saya sekilas saat saya duduk di sampingnya. Gimana kerja hari ini? Tanyanya sambil mengembuskan asap rokoknya. Saya menghela napas. Capek, Pak, tapi ya lumayan. Pelanggan baik-baik. Mereka suka kalau saya ramah. Bapak mengangguk pelan. Bagus kalau gitu. Saya menatap Bapak sejenak ragu-ragu. Lalu saya memutuskan untuk bercerita. Tapi Pak, ada sesuatu yang aneh di warung itu. Bapak mengerutkan dahi. Aneh gimana? Saya menggaruk kepala, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Kadang-kadang ada panci jatuh sendiri. Barang suka pindah tempat, bahkan kadang hilang. Pernah saya tutup warung malam-malam, paginya meja-meja malah berantakan lagi. Bapak diam sebentar, lalu bertanya dengan nada serius. Bosmu, Pak Jaya, tahu soal ini? Saya mengangguk. Tahu, Pak, tapi dia cuma bilang saya nggak usah banyak tanya, cukup kerja aja. Bapak mendengus pelan, lalu mengetuk-ngetukkan jarinya di lutut. Saya menunggu dia bicara, tapi Bapak tampak berpikir keras. Setelah beberapa saat, akhirnya Bapak menatap saya. Nak, kalau kau berangkat kerja, jangan lupa berdoa ya. Saya mengangguk pelan. Ayah, Pak. Bapak mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap saya lebih dalam. Kalau ada hal-hal mistis yang mengganggumu, berdoalah. Dan pegang kalung jimat yang Bapak berikan kepadamu. Saya terdiam, merasakan sesuatu yang dingin di punggung saya. Jadi, beneran ada sesuatu di sana, Pak? Bapak tidak langsung menjawab. Dia mengembuskan napas pelan, lalu berkata, dunia ini luas. Nah, kau nggak akan selalu paham dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi yang jelas, kalau sesuatu terasa nggak beres, jangan pernah abaikan perasaanmu. Saya menggenggam kalung jimat di dalam saku celana saya. Benda kecil itu terasa lebih berat dari biasanya. Bapak menepuk bahu saya. Sudah, kau istirahat sana. Besok masih harus kerja, kan? Saya mengangguk. Meskipun dalam hati, saya mulai merasa ada yang semakin tidak beres dengan warung sate Pak Jaya. Keesokan harinya saat saya sedang bekerja, salah satu pelanggan memanggil saya. Hari itu warung cukup ramai. Asap dari panggangan sate mengepul tinggi, bercampur dengan aroma rempah-rempah yang menggugah selera. Saya sibuk mondar-mandir, mengantar pesanan ke meja pelanggan sambil sesekali menyeka keringat yang mengalir di pelipis. Di salah satu sudut warung, seorang lelaki tua yang sering datang ke sini melambaikan tangan ke arah saya. Saya segera menghampiri.
Ada yang bisa saya bantu, Pak? Lelaki itu menatap saya dengan mata yang sedikit sayu, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Dia menghela napas pelan sebelum akhirnya berkata, "Kamu hati-hati ya kerja di sini." Saya mengerutkan dahi. "Maksudnya, Pak?" Dia menatap saya lekat-lekat, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit mendekati saya. Suaranya sedikit berbisik. "Dulu yang kerja sebelum kamu, suatu hari dia dikabarkan meninggal mendadak di rumahnya. Padahal nggak sakit, nggak apa-apa." Kami terdiam. "Meninggal? Mendadak?" Suara saya tercekat. Si bapak tua mengangguk pelan. "Iya, orangnya sehat, rajin kerja. Tapi tiba-tiba aja besoknya ada kabar dia meninggal." Saya juga kaget waktu dengar. Saya merasakan bulu kuduk saya meremang. Seperti ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh saya. Meskipun api panggangan masih menyala terang di belakang saya. Saya menelan ludah. "Siapa, Pak?" "Namanya siapa?" Bapak itu menghela napas lagi. "Namanya Darman. Anak muda juga, rajin kerja. Gak ada tanda-tanda sakit. Tapi ya itu, besoknya tiba-tiba meninggal begitu aja." Saya menggenggam lap pembersih di tangan saya erat-erat, berusaha menenangkan diri. "Terus Pak Jaya tahu soal ini?" Si bapak tua menyeringai kecil. "Tahu? Ya pasti tahu. Tapi dia nggak pernah cerita. Dan orang-orang di sekitar sini pun nggak ada yang berani banyak tanya. Karena ini warung sudah lama berdiri dan..." Dia menggantungkan kalimatnya, membuat rasa penasaran saya makin membuncah. "Dan apa, Pak?" Dia hanya menggeleng pelan. "Sudahlah. Intinya kamu hati-hati. Jangan sampai pulang terlalu malam. Dan kalau ada yang aneh, jangan diabaikan." Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya mengangguk pelan, meskipun pikiran saya kini penuh dengan pertanyaan. Darman meninggal mendadak, dan saya bekerja di tempat yang sama dengannya. Seminggu setelah percakapan dengan pelanggan itu, saya merasa ada sesuatu yang semakin aneh di tempat kerja. Tepatnya pada malam Jumat Kliwon bulan Suro. Suasana di warung Pak Jaya sangat berbeda. Hujan rintik-rintik mulai turun sejak petang. Dan meskipun pelanggan sudah mulai sepi, Pak Jaya memanggil saya untuk bekerja lembur. "Restu, kamu lembur malam ini ya. Ada beberapa pesanan yang harus segera disiapkan," kata Pak Jaya sambil menyodorkan apron kepada saya. Saya hanya mengangguk pelan. Oh, tentu saja saya tidak bisa menolak. Sejak bekerja di sini, saya merasa kalau Pak Jaya sudah memberi banyak kesempatan. Meski suasana di warung semakin mencekam, saat jam menunjukkan pukul 11 malam, hujan di luar semakin deras. Suasana warung pun terasa semakin sunyi. Hanya suara hujan dan sesekali suara panci yang berderak terdengar. Saya mulai merasa ada yang aneh, seperti ada yang mengawasi. Namun saya coba menepis perasaan itu dan tetap melanjutkan pekerjaan saya. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti batu dilemparkan ke atas genteng warung. Suara itu terdengar jelas dan menakutkan. Saya terdiam, memandang ke atas namun tidak melihat apa-apa. "Itu, apa ya?" gumam saya dalam hati. Lalu perlahan-lahan, saya mulai merasakan sesuatu yang besar dan gelap berdiri di samping saya. Saya menoleh pelan, dan hampir membuat saya terjatuh melihat sosok hitam besar, tinggi, dan menyeramkan berdiri tepat di samping saya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang bergerak perlahan. Seketika, saya teringat pesan bapak saya. Kalau ada hal-hal gaib yang mengganggumu, berdoalah dan pegang kalung yang bapak berikan itu. Saya cepat-cepat meraih kalung yang saya sembunyikan di dalam saku. Rasanya berat di tangan, dan saya segera memegangnya erat-erat sambil berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu saya merasakan kalung itu terasa panas. Dan tiba-tiba, sesosok makhluk putih bersorban muncul di depan saya. Sosok itu bersinar, dan cahaya putih yang mengelilinginya menyilaukan mata. Sosok itu tampak kuat,
seolah siap menghadapi sesuatu yang sangat besar dan kuat. Ternyata, makhluk dari kalung saya itu bukanlah sekadar pelindung biasa. Dia adalah khodam pemberian dari kakek saya. Khodam itu tampak seperti sosok manusia, tinggi, dengan wajah yang tidak tampak jelas. Hanya terdapat sorban putih di kepalanya. Cahaya putih yang keluar dari tubuhnya, melawan kegelapan yang datang dari sosok hitam besar di samping saya. Pertarungan antara dua makhluk itu berlangsung cepat. Sosok hitam besar itu menyerang dengan gelapnya, sementara khodam saya melawan dengan cahaya terang dari tubuhnya. Ada suara desisan dan benturan yang terdengar keras, seolah-olah dua dunia bertabrakan. Saya hanya bisa berdiri di sana gemetaran, menyaksikan pertempuran yang terjadi di hadapan saya. Rasanya seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di sekitar saya. Ya Allah, semoga saya selamat. Bisik saya dalam hati berdoa tanpa henti. Setiap kali sosok hitam itu mencoba menyerang, khodam saya menghalau dengan cahaya yang semakin terang. Tiba-tiba, setelah beberapa kali serangan, sosok hitam itu mengeluarkan suara erangan keras dan mulai mundur. Saya merasa seperti seluruh tubuh saya gemetar. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur dalam hati. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir, khodam saya berhasil mengusir sosok hitam itu. Sosok gelap itu menghilang dengan cepat, seperti ditelan kegelapan malam. Setelah itu, saya merasa seperti semua yang ada di sekitar saya kembali tenang. Meskipun udara terasa berat, saya segera mengambil napas panjang dan berlari keluar dari warung, meninggalkan segala rasa takut yang membayangi saya. Langkah saya cepat menuju rumah, tidak peduli lagi dengan hujan yang semakin deras. Sesampainya di rumah, saya langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Bapak yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihat saya masuk begitu buru-buru. Kenapa, Nak? Kok buru-buru gitu? Saya terengah-engah, mencoba menyampaikan apa yang baru saja terjadi. Pak, di warung ada yang aneh, Pak. Ada makhluk besar hitam dan saya diserang. Bapak langsung bangkit dari tempat duduknya. Alhamdulillah kamu selamat, Nak. Syukuri Allah selalu menjaga kamu. Saya duduk di samping Bapak, gemetar, mencoba menceritakan semua yang saya alami. Bapak hanya mengangguk dan mengelus kepala saya. Tapi kamu ingat, Nak, kamu harus selalu percaya kepada Allah dan berdoa. Itu yang paling penting. Selalu pegang kalung itu, jangan pernah lepas. Andai hanya mengangguk, merasa lega meskipun tubuh saya masih terasa lelah dan ketakutan. Hari itu saya tahu satu hal. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Dari siapa yang bisa saya lihat, dan saya merasa dilindungi berkat khodam pemberian kakek saya.